Halo guys, selamat datang di channel Radar Devils. Pada kesempatan kali ini, gue ingin bercerita tentang pengertian sepak bola itu sendiri. Mungkin dari kalian udah pada tahu kan, apa itu sepak bola. Mungkin dari kalian udah tahu sejarahnya, teknik, dan juga manfaatnya. Nah, bagi yang belum tahu, stay tune terus. Nah, di sini gue bukan mau mengajari kalian. Gue cuma ingin sedikit sharing-sharing ataupun gue cuma ingin menyampaikan informasi terkait hal ini. Nah, sebelum lanjut, lebih baik kalian siapkan minuman, cemilan, dan lain-lainnya untuk menemani gue ngomong agar kalian betah. Nah oke, kita mulai dari pengertian sepak bola itu sendiri. Salah satu permainan di Indonesia yang paling banyak peminatnya, ya kalian tahu lah pasti sepak bola. Bahkan permainan yang satu ini boleh dibilang yang paling banyak diminati. Mengingat di setiap pertandingan yang ada tidak pernah luput dari banyaknya penonton. Sepak bola selain menjadi ajang olahraga, juga menjadi ajang hiburan bagi sebagian orang. Salah satu buktinya, banyak ditemukan cewek ataupun cowok yang mungkin tidak jago bermain bola, namun rela berdesak-desakan ke stadion untuk menonton atau mendukung tim kesayangan mereka. Nah, gue yakin kalian juga nih seperti ini. Dengan popularitas tersebut, apakah dengan popularitasnya tersebut, nah, apakah kalian masih tidak yakin bahwa sepak bola adalah permainan yang paling tersohor saat ini? Nah, mari kita lari ke pengertian sepak bola dulu nih. Nah, sepak bola itu sendiri adalah permainan yang merujuk kepada dua tim yang berbeda dengan komposisi pemain yang berbeda di lapangan dan beranggotakan 11 orang pemain, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Nah, ini sih nggak bisa dielakkan lagi ya. Yang mana setiap tim pasti ingin menang dan mencetak gol. Nggak ada tim yang mau kalah kecuali ada Wang Soponya lah. Dalam pengertian sepak bola, kemudian permainan ini melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Nah, jadi di dalam olahraga itu kan ada yang namanya olahraga fisik dengan maksudnya olahraga kontak fisik dengan yang gak kontak fisik. Nah, seperti misalnya basket ataupun sepak bola itu kan olahraga yang kedua timnya itu saling berkontak fisik. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga olahraga seperti bola voli dan juga bulu tangkis yang kedua timnya tidak butuh untuk melakukan kontak fisik. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Nah, ini semua kalian pasti udah tahu lah. Adapun bola yang digunakan dalam permainannya berbentuk oval. Nah, jadi bola pada permainan sepak bola itu oval ataupun bulat. Kalau petak, dia nggak bakalan meluncur dengan mulus. Di mana setiap pergerakan dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tidak menjadikan olahraga yang wajib dimiliki. Sehingga banyak supporter dan juga keluarga yang berkomitmen untuk tidak melewatkan pertandingan sepak bola, baik liga profesional maupun liga amatir atau tarkam. Nah, setelah mengetahui pengertian sepak bola nih kawan-kawan, bagaimanakah sepak bola hingga sepopuler sekarang? Berdasarkan sumber yang gua kutip pada situs Football History. Nah, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi
dengan nama permainan cuju. Ya, catat ya kawan-kawan. Cuju. Catat ya guys ya. Di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka, seperti Yunani kuno dan Roma. Nah, mungkin bagi kalian yang mendengar sedikit ada gemuruh-gemuruh, nah itu di sini sedang hujan guys. Jadi lebih baik pasang headset kalian agar kalian dapat mendengarkan kualitas terbaik dari suara yang gua hasilkan. Iyalah. Oke, lanjut. Nah, namun cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12. Jadi ada yang mengatakan permainan sepak bola itu berasal dari Cina dan dimulai dari abad ketiga ataupun kedua sebelum Masehi. Dan ada pula yang beranggapan bahwa sepak bola itu muncul di abad ke-12. Jadi ada dua versi nih. Nah, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan di Inggris. Jadi yang tadi di Cina, yang sekarang di Eropa. Seiring berjalannya waktu kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15. Jadi permainan sepak bola menurut orang Eropa itu muncul di abad ke-12 dan klub sepak bola pertama itu muncul di abad ke-15. Nah, terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Jadi belum ada seperti badan-badan yang menaungi mereka. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Ya, itu harap maklum lah ya. Karena dulu kan dari sistem administrasinya juga masih kurang, dan juga dari segi dari segi dokumentasi maksud gua. Itu juga kan masih agak kurang. Jadi mungkin cukup sulit untuk menemukan fakta klub pertama dalam kasus ini. Nah, beberapa sejarawan Inggris kemudian mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub English Notts County. Oke. Setahun kemudian sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Nah, catat nih guys, ada 4 negara yang pertama kali mengikuti kompetisi internasional, yaitu yang pertama, apa coba? Inggris, kemudian Irlandia, kemudian Skotlandia, dan kemudian Wales. Ntar ya guys, gua tutupin jendela dulu nih. Oke, kita lanjut. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Nah, jadi pada sejarahnya itu Inggris kemudian Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan. Maaf ya guys, lidah gua berlipat-lipat nih. yang ditanda tangani oleh 7 negara. Nah, ini boleh kalian catat ini. FIFA itu ditandatangani pertama kali oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Ada berapa tadi? Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Jadi mereka enggak turut serta bergabung pada federasi tersebut. Padahal mereka yang buat ya.
Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Nah, untuk yang pertama itu Inggris gak bergabung, kemudian tahun berikutnya Inggris baru bergabung. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Jadi sepak bola pertama kali masuk ke dalam Olimpiade itu pada tahun 1908. Serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930. Semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Nah jujur aja nih, siapa yang suka nonton sepak bola wanita? Nah, kalian sama-sama gua. Oke lanjut. Nah kemudian kita membahas peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia, juga yang paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini olahraga tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang. Bentar guys. Dengan miliaran supporter, tidak heran sepak bola hadir dari berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Ya mungkin kita semua merasakan ya betapa besarnya dukungan para supporter untuk menyaksikan idola mereka bertarung ataupun negara mereka serta klub mereka bertarung. Nah, seperti halnya yang terjadi beberapa waktu kemarin pada saat Piala AFF. Nah, meskipun tim kita kalah dari Thailand, namun pada dua pertandingan yang telah digelar tersebut, kalian saksikan sendiri betapa besarnya animo masyarakat untuk menyaksikan Indonesia bertarung. Selain itu, terdapat turnamen-turnamen Euro Championship, Copa America, dan Piala Afrika. Selain itu, liga terkuat di Inggris, yaitu Liga Utama, Spanyol, La Liga, Italia dengan Serie A-nya, dan Jerman Bundesliga, dan juga di tanah air Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. Agar permainan yang digelar itu berjalan tertib, aman dan lancar, serta bebas dari semua kendala. FIFA membuat sebuah peraturan. Nah, seperti halnya negara, harus ada aturan. Jika tidak ada aturan, maka semuanya akan bertindak semaunya. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Ketika kita berbicara soal pengertian sepak bola, selain bentuk pertandingan, selain bentuk permainan, maka kita juga perlu membicarakan bentuk peraturan dalam permainan ini. Jadi ada pertandingan, ada peraturan. Itulah sepak bola. Dan juga ada supporter. Di mana aturan ini disebut sebagai law of the game yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan, baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Nah, ini dia. Di semua tempat yang namanya permainan sepak bola itu sama. Contohnya, tidak boleh menggunakan tangan. Kemudian ada aturan-aturan seperti bola keluar, bola offside, kemudian tendangan sudut. Nah, itu semua di seluruh dunia itu sama. Yang membedakannya hanyalah peraturan-peraturan kecil. Seperti misalnya tarkam. Seperti misalnya kita membedakan antara permainan tarkam dengan permainan resmi. Biasanya permainan tarkam itu kan, apalagi di tingkat anak-anak SD ya, itu nggak ada wasit kan pasti, nggak ada wasit. Kemudian untuk yang sekarang ini di sepak bola internasional itu ada namanya VAR, dan di Indonesia tidak.
Nah, tapi untuk aturan-aturan dasarnya itu sama. Nah, kemudian lanjut. Menurut mereka, bahwa hukum harus berlaku sama di setiap pertandingan, di setiap konfederasi, negara, kota, dan desa di seluruh dunia. Karena dengan aturan yang diberlakukan dalam pertandingan adalah kekuatan besar yang harus dipertahankan demi kebaikan. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Maksudnya di sini bahwa permainan yang bagus itu adalah permainan yang para pemainnya itu menyadari pelanggaran-pelanggaran yang tidak harus mereka lakukan. Namun untuk beberapa kondisi itu tentu saja dibutuhkan ya, semacam trik pelanggaran misalnya. Nah, namun sebuah permainan itu berjalan baik apabila para pemainnya sudah sadar bahwa pelanggaran harus mereka minimalisir. Sehingga tugas wasit pun tidaklah berat. Dan tugas wasit pun hanya sebagai pengingat saja seperti itu. Dan penunjuk waktu. Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki suatu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyak aturan lain yang berkaitan dengan prinsip sepak bola. Nah, itu dia hukum-hukum baku yang berlaku di seluruh dunia, bahkan sampai ke desa-desa terkecil. Gue ulangi, yaitu waktu, kemudian lapangan, ukuran lapangan, kemudian jumlah pemain, seperti itu. Nah, selama pertandingan berlangsung, merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan. Jadi, wasit itu sebagai lawyernya. Salah. Wasit itu sebagai justice-nya, justifikatornya, sebagai hakimnya. Akan tetapi secara umum, dalam permainan sepak bola, memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. Nah, kemudian kita masuk ke peraturan tentang gol yang sah. Bentar dulu guys, gua rebahan dulu ya. Lanjut. Di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan permainan sepak bola, kita harus memasukkan bola ke gawangnya lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Jadi kalian pasti sudah tahu ya, di setiap gawang itu kan ada garis gawang. Nah, itu bola harus melewati garis gawang terlebih dahulu agar golnya dianggap sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Nah, di sini kalian pasti beberapa kali pernah melihat bahwa ada beberapa pemain sepak bola yang mencetak gol dengan berbagai macam gaya. Ada yang kepalanya ada yang nanduk padahal bolanya bola bawah gitu. Ada yang salto seperti itu. Nah, dan itu semua sah kecuali gol tersebut dianulir pelanggaran. Seperti misalnya gol tersebut dicetak melalui tangan, karena tangan kan tidak boleh. Karena jika bola menyentuh tangan itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi menggunakan bagian tubuh apapun itu sah. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang peraturan tentang gol yang sah, kemudian kita membahas tentang peraturan waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Jadi di antara 90 menit itu
ada jeda waktu istirahat, yaitu di pertengahan 90 menit, yaitu 45 menit. 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Nah, biasanya itu waktu injury time itu 15 menit ya. Yang enggak biasanya sih, tapi gua rasa mungkin semua kompetisi sepak bola dari tingkat kampung, domestik maupun mancanegara itu waktu injury time-nya 15 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahan waktunya, maka akan dilanjutkan ke dalam adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Gawang. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa ada ketika permainan imbang tidak dilakukan penalti? Nah, ini koreksi gua jika gua salah ya. Cemiu. Nah, jadi penalti itu dilakukan apabila sudah memasuki babak semifinal ataupun final. Itu yang gua tonton ya selama ini. Nah, jika masih dalam babak grup, itu nggak masalah, nggak dilakukan penalti. Karena di babak grup itu sistem penilaiannya masih sistem poin. Sedangkan jika kita sudah memasuki babak playoff ataupun semifinal dan final, itu siapapun yang kalah akan out seperti itu. Nah, gue tahu ini karena sebenarnya gue nggak paham benar tentang sepak bola, tapi gue suka aja. Jadi seperti itu. Jadi jika imbang, maka kedua belah tim itu harus melakukan tendangan penalti agar pemenang bisa ditentukan. Kalau nggak ada penalti ya siapa dong yang menang di final, misalnya seri. Seperti itu. Kemudian peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya nih adalah peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dalam satu tim sepak bola ya pasti kalian semua udah pada tahu, yaitu ada 11 pemain. Terdiri dari 10 pemain yang bermain di lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan menggunakan sarung tangan empuk. Nah, jadi di sini fungsinya kita memakai sepatu dan juga pelindung tulang kering. Itu yang paling utama itu adalah sebenarnya untuk fungsi keselamatan, untuk fungsi safety. Jadi kebayang nggak, misalnya ada 2 tim, misalnya tim A dengan tim B. Yang tim A ini mereka nggak pakai sepatu nih, ini di kompetisi domestik ataupun internasional yang telah resmi ya. Nah, sedangkan tim B itu memakai sepatu bola. Kalian tahulah sepatu bola itu kan ada spoolnya itu kan, dan itu sakit jika kita terinjak oleh sepatu seperti itu. Nah, yang pertama pasti akan menimbulkan luka dan cedera. Nah, itu yang harus dihindari. Kecuali dulu zaman saya SD itu nggak masalah nggak pakai sepatu, karena anak-anak seusia saya dulu itu teman-teman bermain saya itu zaman-zamannya belum mengenal peraturan dan belum mengenal yang namanya kemenangan atau kekalahan.
hanya mengenal yang namanya kesenangan belaka seperti itu. Nah, makanya kemudian pelindung tulang kering. Pelindung tulang kering ini juga sangat penting untuk digunakan para pemain sepak bola. Terutama jika kedua pemain dalam dua tim berbeda itu saling adu jotos. Bukan adu jotos kelahi ya, tapi adu jotos saling sepak kaki seperti itu. Nah, apabila ada pemain yang tidak menggunakan pelindung tulang kering, aduh, kalian bisa bayangkan itu. Mau berbentuk seperti apa tulang kering itu jika tidak dikasih pelindung tulang kering. Nah, itu yang gue bilang, bahwa kita dalam berolahraga itu yang pastinya harus memikirkan keselamatan kita terlebih dahulu. Menurut gue ini semua sama diterapkan di semua olahraga. Contohnya basket karena gue sendiri juga pemain basket dari SMP ya. Jadi di dalam basket itu seperti sepatu itu wajib digunakan. Ya walaupun hanya sepatu, namun itu sangat penting. Kalau dalam permainan bola basket, itu sepatu sangat berpengaruh ketika kita salah melangkah. Misalnya kaki kita terkilir, itu jika kita tidak memakai sepatu basket, itu bisa jadi terkilirnya itu parah sekali. Karena sepatu basket itu kan pada kedua belah sisinya, sisi dalam sisi luar itu kan kalian tahu agak sedikit lebih tinggi. Nah, itu untuk meminimalisir kaki kita terkilir dan bengkok sehingga patah dan sehingga masuk rumah sakit. Nah, begitu pula dengan olahraga lainnya. Ya gue rasa sepatu itu adalah equipment yang universal yang harus digunakan oleh semua olahraga. Meskipun itu olahraga lari ya. Yang dimana kalau kita sebagai orang awam ya, termasuk gua sendiri, memandang laju nggak ya mereka lari jika mereka pakai sepatu seperti itu. Tapi sebenarnya sepatu itu juga ada yang didesain untuk olahraga tertentu seperti itu. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang berbeda seperti zaman dahulu. Contoh misalnya sepatu sekarang banyak dibuat ringan. Nah, itu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada si atlet tersebut. Apalagi pada olahraga lari contohnya ya. Pada olahraga lari, jika sepatunya berat, ya pasti si pelari akan tidak nyaman menggunakan sepatunya, sehingga tidak bisa mengeluarkan potensi dari dalam dirinya yang maksimal. Tetapi jika sepatu itu ringan dan nyaman, nah apalagi jika tidak juara. Oke, kemudian kita lanjut. Dari setiap tim yang akan ditunjuk satu kapten. Jadi untuk 11 pemain ini ditunjuklah satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten atau ban kapten. Bola yang digunakan dalam permainan ini juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 sampai 61 cm. Kemudian kita masuk ke peraturan wasit dan pemberian kartu. Oke guys, gue mau izin sebentar nih, mau ngambil air. Tetap tungguin gue ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, kemudian sampai mana ya?
Oh ya, peraturan wasit dan pemberian kartu. Nah, setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan dua asisten wasit atau yang sering kita sebut hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu, kemudian membuat keputusan. Itu keputusan apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab wasit. Kemudian pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di setiap akhir babak. Maksudnya keputusan wasit untuk menghentikan waktu secara tepat pada setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Nah, banyak kan kita sering lihat wasit konsultasi sama asisten wasit, terutama dalam kasus pelanggaran ini. Terkadang kan wasit itu fokus untuk melihat bola ya. Melihat bola, mungkin kawan-kawan yang paham mengenai ini tahu, lebih ngerti dari saya, mohon ditambahkan di kolom komentar. Karena wasit itu kan lebih banyak fokusnya ke pergerakan bola. Jadi untuk di luar area penglihatan wasit, itu yang paling dekat untuk mengetahuinya itu adalah asisten wasit. Jadi tak heran jika ada suatu pelanggaran yang wasit tidak lihat, itu wasit akan berkonsultasi kepada asisten wasit. Untuk pelanggaran yang dilakukan, seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning ataupun kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, kartu kuning ini sebuah peringatan. Kemudian kartu merah itu pemain yang mendapatkannya harus keluar dari lapangan. Dan itu tidak bisa di-replace ataupun digantikan posisinya, yaitu ya apa namanya? Jika satu pemain itu sudah keluar, maka tim tersebut bermain dengan 10 pemain. Yang tadinya 11 jadi 10. Nah, pemberian kartu ini juga saya rasa ada pada semua permainan, terutama olahraga yang sudah resmi ya. Seperti halnya basket, kemudian bulu tangkis juga ada, dan beberapa pemain dari Indonesia itu ada yang pernah terkena kartu kuning ataupun peringatan. Kemudian olahraga voli. Nah, namun pada dasarnya aturan mengenai kartu ini adalah untuk memberikan efek jera pada satu tim agar mematuhi peraturan yang sudah ada seperti itu. Tidak hanya karena pemain melakukan pelanggaran. Setahu saya wasit akan memberikan kartu itu juga bisa karena pemain itu mendesak si wasit tersebut. Misalnya ada pelanggaran nih, kemudian pemainnya melakukan provokator kepada wasit, dan kemudian pemainnya mendesak wasit dengan gerakan yang mengintimidasi wasit tersebut. Nah, mungkin saja wasit bisa mengeluarkan kartu kuning ataupun kartu merah. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Dua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan yang udah gue jelasin tadi, dan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Nah, kemudian ada namanya akumulasi kartu kuning. Jadi ketika suatu pemain sudah mendapatkan kartu kuning, jika dia mendapatkan kartu kuning sekali lagi,
maka itu akan dianulir menjadi kartu merah. Jadi pemain tersebut harus keluar. Dengan kita mengetahui dasar peraturan yang ada pada permainan sepak bola, kita bisa memahaminya secara lebih luas. Nah, kemudian gue akan membahas tentang manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Nah, ini manfaat sepak bola untuk kesehatan, guys. Nah, berikut bakal gue sampaikan ke kalian. Yang pertama itu menambah kebugaran stamina. Yang kita semua tahu bahwa olahraga sepak bola itu adalah olahraga seluruh anggota badan. Ya, walaupun tangan jarang kita gunakan, tidak seperti halnya permainan basket ataupun MMA. Pada sepak bola itu pada dasarnya menggunakan seluruh bagian badan untuk bermain sepak bolanya tersebut. Nah, ini dapat memberikan peningkatan pada stamina, peningkatan kesehatan jantung, kemudian penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan otot, kemudian peningkatan kekuatan tulang dan peningkatan koordinasi otak. Jadi akibat dari bergeraknya seluruh anggota badan kita itu secara tidak langsung juga melancarkan yang namanya peredaran darah kita. Kemudian ketika kita bermain sepak bola, tentu kita akan berkeringat. Nah, keringat itu tentu akan mengeluarkan cairan-cairan yang sudah tidak berguna lagi dalam tubuh kita. Ya, di sini saya gak akan berbicara banyak karena saya gak punya basic tentang dunia kesehatan. Nah, jadi saya hanya menjelaskan secara umumnya seperti yang saya rasakan, bahwa setiap kita habis berolahraga itu badan terasa segar karena cairan-cairan di tubuh kita yang mengendap itu keluar semua. Apalagi bagi orang yang sering yang aktivitasnya sehari-hari itu tidak sehat ataupun aktivitas tidak sehat ataupun pola hidupnya tidak sehat. Ya, contohnya seperti saya inilah, merokok seperti itu, kemudian jarang berolahraga. Nah, olahraga yang ketika kita bermainnya itu mengeluarkan keringat itu sangat bagus sekali, dan gua sangat dukung orang-orang yang bermain sepak bola karena gue juga dulu suka bermain sepak bola walaupun zaman SD. Nah, kemudian meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sepak bola pada sosial itu manfaat sepak bola untuk sosial itu yaitu meningkatkan kerjasama tim. Sepak bola juga dapat melatih kepemimpinan kita, apalagi kita menjadi kapten nih. Misalnya ada dua pemain dari tim kita ini kelahi misalnya kan. Nah, kita lah itu yang bertugas untuk memisahkan mereka, untuk mendinginkan suasana kembali. Dan kita juga bisa berteman dengan baik akibat dari bermain sepak bola. Kemudian meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Jadi bermain sepak bola ini sebenarnya adalah saya nggak bisa mengatakan hanya bermain sepak bola ya, tetapi olahraga lain itu
yang paling terasa efeknya itu adalah kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak relasi, kemudian kita dapat belajar mengenai sebuah kepemimpinan, kita dapat mengatur ego kita, kemudian kita dapat belajar dari kesalahan yang kita buat dari pertandingan selanjutnya. Ya itu yang gue rasakan dulu ketika gue menjadi seorang atlet. Karena dari situlah hal-hal seperti itu akan terbentuk ya dari permainan tim tersebut. Bahkan nih, kita bukan hanya dapat berteman dengan pemain yang berada dalam tim kita saja. Itu nggak hanya sebatas itu. Tapi bisa jadi para pemain dari tim yang kita lawan itu juga kelak akan berteman dengan kita seperti itu. Karena itulah circle para atlet. Di dalam lapangan mereka boleh berkompetisi, tetapi di luar mereka harus berteman seperti itu. Karena olahraga adalah permainan, bukan seperti itu sih, karena olahraga itu adalah permainan sportivitas seperti itu. Dan kemudian selain untuk mendapatkan uang ataupun mendapatkan penghidupan yang layak, setiap pemain dalam suatu permainan olahraga itu bermain itu adalah untuk menyalurkan hobi mereka. Jadi setiap hobi yang menghasilkan itu akan sangat menyenangkan. Seperti misalnya kalian nih, seperti misalnya gua nih. Dulu gua adalah seorang fotografer. Enggak, belum jadi fotografer. Suka motret seperti itu. Jadi ketika kesenangan gua itu dibayar sama orang, nah gua akan terus melakukan hal itu dan gua akan terus improve keahlian agar orang-orang yang memakai jasa kita itu juga akan bertambah banyak karena improve skill set yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian kita lanjut nih, baik untuk kesehatan mental, selain untuk fisik, untuk sosial, juga untuk kesehatan mental kita. Football Talk telah membahas ini, bahwa dengan olahraga termasuk bermain sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental. Di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres. Nah, buat kalian yang stres ini, ayo bermain sepak bola. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Sudah lama terbukti bahwa para atlet memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ini sangat penting terutama bagi remaja yang sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis dan mungkin mengalami stres dengan membangun kepercayaan diri melalui olahraga sepak bola. Membantu meredakan stres dan kecemasan. Selain untuk kesehatan, selain untuk kesehatan, juga ketika kita menjadi seorang atlet, kita dengan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk menang, untuk membawa tim dalam jalur kemenangan, itu bisa juga berpengaruh kepada performa yang kita tampilkan di hari itu. Misalnya nih, gue main sepak bola, tapi di saat itu gue cemas, gue nggak percaya diri, gue bisa menjebol gawang musuh. Nah, yang pastinya itu akan menjadi beban gue, beban yang akan gue bawa ke lapangan.
Jadi apabila kita selalu membawa energi positif, apalagi kita dapat menyalurkan energi positif itu kepada teman-teman kita. Nah, kemungkinan peluang kita untuk memenangkan suatu kompetisi itu sangat besar. Apalagi dengan kepercayaan diri, ya banyaklah kompetisi-kompetisi banyak dijelaskan oleh para ekspertisnya bahwa modal utama untuk memenangkan sebuah kompetisi itu adalah kepercayaan diri, bahwa kita mampu. Jangan dahulu memandang orang sebagai orang yang hebat. Jangan dulu memandang lawan kita lebih hebat daripada kita. Tapi kita harus terlebih dahulu percaya diri bahwa kita mampu mengalahkannya. Ciailah. Kemudian baik untuk kognisi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini, tetapi bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognisi otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Bagi orang yang mengikuti olahraga, umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Apakah benar, kawan-kawan yang bermain sepak bola? Apakah kalian lebih pintar dari kawan yang lainnya yang tidak berolahraga? Mungkin ini jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Tapi untuk bagi gue, ya nggak tahu lah. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat bermain sepak bola, kita akan membahas mengenai ukuran lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola ini untuk agar bisa digelar secara resmi itu ya, harus dibuat dari rumput buatan atau alami. Di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game. Lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan sisi kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Nah, menurut aturan FIFA, itu diterapkan standar lapangan sepak bola internasional. Itu panjangnya 100 sampai dengan 110. Sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Kalian ada dengar nggak suara cicak? Kemudian setelah mengetahui tentang berapa aturan baku untuk panjang dan lebar lapangan sepak bola yang ditentukan oleh FIFA, kemudian di sini gua akan membicarakan tentang teknik dasar. Nah, mungkin mengenai teknik dasar ini kawan-kawan sudah banyaklah yang mengetahui teknik-tekniknya. Ya seperti halnya dribbling ataupun dribble dan yang lain-lain. Nah, namun ini gue akan membahas secara spesifiknya, yaitu istilah spesifiknya teknik dasar. Nah, misalnya nih passing nih. Kalian pasti udah tahu kan passing itu apa. Passing itu dalam semua olahraga itu pengertiannya sama. Yaitu passing adalah membagikan bola. Misalnya kita bermain olahraga yang memakai bola. Sampai mana tadi ya? Lupa gua. Oh ya, passing itu adalah mengoper bola yang semulanya kita pegang
ke orang lain, ataupun bola yang sebelumnya dipegang oleh si fulan kemudian dioper kepada si fulan, seperti itu. Nah, di dalam passing ini ada beberapa teknik passing atau operan. Nah, macam-macam tekniknya ini mungkin untuk video kali ini gue hanya menjelaskan tentang namanya aja ya, karena mungkin sedikit sulit untuk kawan-kawan dan gue sendiri menyampaikannya, karena untuk teknik ini sebenarnya lebih baik ditampilkan dengan prakteknya langsung. Jadi kali ini gue akan memberikan info mengenai nama-namanya aja dan pengertian dikit lah. Dia ada yang namanya inside of the foot or push pass, yaitu passing bola dengan kaki bagian dalam. Ya, ini passing yang sangat familiar lah ya, atau passing yang sangat umum digunakan oleh pemain yang profesional, bahkan pemain yang tidak mengerti sepak bola pasti passingnya dengan menggunakan kaki bagian dalam. Seperti gua. Kemudian ada passing outside of the foot, atau kaki bagian luar. Jadi misalnya ini telapak kaki ya, ini bagian dalam nih, nah ini bagian luarnya. Jadi passingnya dengan kaki bagian luar. Nah, kemudian ada namanya instep drive. Instep drift, yaitu teknik passing yang dipakai untuk passing jarak jauh. Kemudian chip pass, yaitu teknik yang dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Jadi istilahnya kata orang-orang Indonesia itu bola lambung ya guys ya. Iya guys ya. Nah, kemudian untuk teknik dasar menghentikan bola, saya rasa kawan-kawan lebih enaknya langsung menonton videonya langsung ya. Terutama jika ingin belajar itu kawan-kawan bisa melihat pada permainan-permainan sepak bola bagaimana para pemainnya itu menerima umpan dari para pemain. Kan ada yang dengan menggunakan bahu, misalnya bolanya bola lambung, kemudian ada yang menggunakan kaki bagian luar, ada yang menggunakan paha, ada yang menggunakan bahu dan segala macam. Ya itulah dia. Mungkin akan susah untuk gua menjelaskannya. Jadi kalian gua saranin untuk menonton videonya langsung. Break sebentar guys. Oke, kemudian kita akan membahas tokoh terkenal dalam sepak bola. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe yang bermain untuk PSG, Neymar yang bermain untuk PSG, Lionel Messi yang bermain untuk PSG, dan juga Cristiano Ronaldo yang saat ini bermain untuk Manchester United. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimilikinya dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan.
maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh dalam olahraga ini yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Banyak nama pemain-pemain lain yang mengharumkan nama negaranya. Seperti pemain legendaris Maradona ataupun Pele yang mengharumkan yang mengharumkan negaranya, yaitu Brazil. Nah, tentu pemain-pemain sepak bola ini tidak langsung terkenal begitu saja. Tentu di balik cerita kesuksesannya ada perjuangan yang ia hadapi terlebih dahulu untuk mencapai titik teratas itu. Tapi tatkala kita banyak yang berpikiran ataupun kita hanya memandang orang ketika suatu orang berada dalam kesuksesan, terkadang setiap orang termasuk saya itu melihat dianya yang sekarang, tapi tidak lihat bagaimana perjuangan dia untuk mencapai titik nyaman dia saat ini maksudnya. Nah, jadi pada kasus seperti ini, ketekunan, kegigihan, dan kerja keras itu bermain penting. Jadi seperti yang sering dikatakan oleh pepatah-pepatah dahulu, orang yang sukses tentu dia orang yang berusaha. Nggak ada orang yang sukses tanpa berusaha, kecuali afiliator. Oke guys, oh ya sebelumnya gue mau sedikit bercerita kenapa gue baru muncul, yaitu karena gue dalam beberapa bulan terakhir ini sangat disibukkan oleh kegiatan pekerjaan. Jadi padatnya aktivitas yang melanda gue itu yang menyebabkan gue jarang mengisi konten untuk channel ini. Sebenarnya gue nggak terlalu paham mengenai sepak bola. Gue orangnya karbitan seperti itu. Gue harus mengakui sendiri karena satu hal kecintaan gue terhadap sepak bola itu adalah karena gue bukan kita ubah dulu bahasanya. Mengapa gue suka sama sepak bola? Karena dulu zaman gue SMP itu gue melihat sesosok pemain sepak bola yang menurut gue progresnya cepat, kemudian bintang di masa itu, kemudian banyak meraih penghargaan, dan itu menjadikan gue dan itu membuat gue untuk rajin menonton sepak bola. Ya, itu adalah Cristiano Ronaldo ya. Jadi berkat dialah gue suka untuk menonton pertandingan, walaupun pertandingan yang gue tonton itu umumnya adalah pertandingan klub yang ia bermain. Maksudnya klub yang ia bela saat itu. Misalnya nih Real Madrid. Nah, gue seketika bukan Madridista, namun gue hanya ingin menyaksikan penampilan Ronaldo seperti itu. Nah, mungkin bagi sebagian orang mengatakan gue nggak layak untuk jadi penggemar sepak bola, tapi ya itulah gue. Stay tune.